teman-teman, selamat malam semuanya. Bagi teman-teman yang belum open kamera, silakan open kamera karena kita akan segera mulai ya. Karena topiknya hari ini sangat menyentuh di hati, sangat apa namanya ya, sangat-sangat kayaknya sangat lenit banget gitu ya. Jadi luar biasa karena kalau bicara mengenai pernikahan, nah ini pernikahan ini ya, itu apa ya, kalau kita lihat itu topik yang selalu menjadi, pembahasan ya, di dalam berbagai pertemuan ya, dalam berbagai pertemuan, eee, terutama pertemuan-pertemuan dengan keluarga besar biasanya ya. Nah, acap kali orang bertanya itu kan, ya kapan nikah gitu kan ya, kalau yang belum punya pasangan gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang dari sejak pacaran pun juga ditanya, "Kapan mau menikah?" Biasanya kan gitu kan ya. Ini menjadi topik yang sangat hangat untuk dibicarakan ya. Eee, Mungkin teman-teman yang belum menikah juga bisa saja nanti akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, terutama bagi pemuda maupun pemudi gitu ya, yang sudah berusia 20 tahun ke atas, ya. Itu rasanya sih sangat sangat beralasan juga ya, karena, kalau kita lihat barangkali data BPS, ya data BPS eee, ini sahabat coba baru searching nih data BPS nih, Bu Nani dan Mbak Anastasia. Ini katanya sejak tahun 2018, tapi 2 tahun yang lalu data sampai dengan 2022 gitu ya. Jadi, dari 65 juta pemuda, nah ini pemuda itu, sebanyak 42 juta di tahun 2022 itu yang belum menikah. Nah, angka itu cenderung meningkat, yang belum menikah itu sejak tahun 2018 sampai 2022. Nah, 2022 ini angkanya paling tinggi, ya, meningkat sekitar berapa ini, disebutkan ini sekitar meningkat 3,44% katanya. Dari tahun 2021 gitu ya. Sedangkan pemuda-pemudi yang menikah itu cenderung menurun. Nah, tidak disebutkan menikah nih, di data disebutkan yang kawin gitu ya. Yang kawin itu cenderung menurun. Artinya ada kecenderungan pemuda-pemudi itu, apa namanya, tidak menikah nih kalau lihat data dari sini. Coba saya cek lagi di data Report Populik ya, ini dia mensurvei sekitar 1.087 responden disebutkan di sini. Ya memang responden Gen Y-nya, milenialnya itu 30%, ya Z-nya itu 60% disebutkan di sini. Ada juga X sedikit 1% gitu ya. Ternyata milenial itu menyatakan dia itu, tidak berencana untuk menikah, 26% gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat berita-berita yang paling hangat, berita dari Menteri Agama kemarin kalau nggak salah saya baca di CNN itu, kalau nggak salah 2 Juni ya, bulan Juni itu juga mengatakan bahwa generasi milenial itu kecenderungannya untuk menikah tuh menurun, katanya gitu ya. Ya, cenderungan untuk tidak menikah menaik jadi, yang menikahnya menurun gitu kan ya. Sampai-sampai apa namanya, dibiayai gitu ya, pernikahannya, ada berapa pasangan dibiayai. Plus lagi ini menarik juga nih, plus, 1 malam setelah menikah itu digratiskan untuk menginap di satu tempat tertentu. Nah, ini menarik Pak apa namanya, Pak Menteri Agama nih, Pak Nazarudin ini ya, karena beliau menghimbau, ya itu saya tidak tahu ya, itu sunnah agama atau bagaimana, artinya beliau mengatakan, "Jangan ikut-ikutan orang barat," katanya gitu ya. Jadi sebegitunya tampaknya antisipasi, pemerintah juga untuk
mencermati isu yang terjadi khususnya untuk generasi milenial. Nah, teman-teman, kalau kita lihat data BPS, tadi saya sebutkan dari Populik dan apa namanya, berita CNN yang tadi dari Menteri Agama, mungkin menjadi cerminan bagi kita bahwa tren kesiapan menikah generasi milenial itu kok menurun ya. Itu kalau saya memikirnya begitu. Atau alias mungkin semakin tidak siap atau bagaimana? Nah itu yang menjadi pertanyaan saya kalau melihat data itu ya. Cuman nggak tahu tuh penyebabnya apa itu, ya. Nah, pada diskusi kita malam ini, ya, ini, pembicara kita Mbak Anastasia dan Bu Nani yang sudah melakukan riset gitu ya, terkait dengan kesiapan menikah ini, ada 2 variabel nih yang menurut beliau ini yang diambil yang menjadi berpengaruh gitu ya. Satu adalah persepsi gitu ya, persepsi individu berarti kan faktor internal ya, persepsi individu yang memang siap apa tidak siap untuk menikah, gitu ya. Yang kedua adalah mengenai dukungan sosial. Nah itu, 2 faktor itulah yang dikaji oleh kedua narasumber kita pada malam ini, sehingga nanti saya yakin teman-teman, kita semua mendapatkan insight dari hasil riset ini, ya. Kenapa generasi milenial itu siap atau tidak siap menikah gitu kan ya, atau barangkali faktor mana yang lebih berpengaruh, apakah persepsi, berarti faktor internal individu itu, atau memang dukungan sosial. Nah, barangkali itu yang akan kita diskusikan dan narasumber akan menyampaikan nanti paparannya, mungkin kurang lebih 20 menit sampai 30 menit ya Mbak Anastasia. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi. Panelis kita kali ini adalah Mbak Tania. Mbak Tania sebagai panelis wajib dan Mbak Nurul Intan. Ya, jadi volunteer-nya Mas Abraham. Ini kayaknya sudah semua hadir. Ya, mudah-mudahan nanti gencar pasti pertanyaannya ya. Pertanyaannya gencar sekali harusnya ya, karena ini sangat membumi ini topik ini ya. Saya harapkan nanti minimal 2 putaran tuh, Mbak Intan dan Mbak Tania untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan dari panelis nanti, baru kita lempar ke audien lagi nanti yang mungkin lebih lebih akan, heboh gitu ya. Baik, teman-teman saya tidak, perpanjang lagi karena diskusi biasanya psikologi klinis, apalagi ini psikologi keluarga yang sangat membumi. Mudah-mudahan, tetap hangat seperti forum-forum diskusi sebelumnya gitu ya. Baik, untuk melihat kredibilitas dari kedua narasumber kita, ya walaupun teman-teman sudah kenal Bu Nani ya, saya tetap akan bacakan kedua CV singkat beliau saja ya. Ini yang pertama itu adalah Mbak Anastasia Putri Leleng Wilis, Magister Psikologi. Mbak Anastasia ini, waduh, luar biasa nih Mbak Anastasia, ya sarjana dari Untar 2019-2023, kemudian Magister Psikologinya juga di jurusan Psikologi Keluarga, sangat tepat untuk bahas ini dari Universitas Tarumanegara. 2004 2024 sampai 2025. Wah, ini masih masih hangat, sangat sekali, bahkan masih panas nih Mbak Anastasia ya, 2025. Pengalaman profesionalnya Mbak Anastasia itu adalah sekretaris di Proofreader for Pronesis Jurnal, Jurnal Pronesis berarti ya, 2023 sampai sekarang, Human Resource Generalist di Harta Makmur Sejahtera 2024 sampai 2025. Kemudian sebelumnya adalah employer branding internship ya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (TBK) selama 1 tahun kurang lebih. Wah, dia jadi makeup artis juga ya. Luar biasa. Juga Mbak Anastasia 2020 sampai sekarang adalah guest relation Coral House PT Karya Bersama kita. Ya, jadi publikasinya Mbak Anastasia, teman-teman bisa nanti klik di Google Scholar ya atau ResearchGate yang ada di layar kita. Teman-teman, mari kita kasih applause, kasih reaksi, atau kasih jempol, atau kasih apapun lah kepada Mbak Anastasia, apresiasi
bahwa beliau sudah bersedia sebagai narasumber. Terima kasih Mas Melvin sudah berikan apresiasi. Wah, ini banyak nih Mas Gabriel, Mak Gabriel, Pak Hendrik. Wah, di berterbangan nih. Tepuk tangan Bu Nani juga ikut. Terima kasih Bu Nani, Mbak Novena. Terima kasih juga Mbak Namira. Baik, luar biasa teman-teman sambutannya terhadap narasumber kita yang asalnya dari dulu sampai sekarang diuntar gitu ya. Baik, terima kasih. Nah, narasumber yang kedua, Sri Sartina. Nah, ini Bu Nani nih, Bu Nani Roswiani, PhD psikolog. Beliau juga adalah mendedikasikan dirinya sebagai dosen Fakultas Psikologi Untar 2006 sampai dengan sekarang. Ini kalau saya membacakan CV-nya Bu Nani, pasti saya susah nih Bu, yang Megannya apa ini, University Radboud University, doktor filosofinya di Nederland, ini susah saya. Pokoknya beliau ini lulusan dari Nederland lah gitu ya. Jadi kita mengejanya susah itu, nanti kita tanya Bu Nani nanti ya. Juga Master of Nijmegen, Pak. Apa Bu? Nijmegen. Nijmegen Nijmegen. ya. Nijmegen, Nijmegen. waduh. Wah, ini Ibu logatnya sudah logat-logat sana ya Bu ya. Kelamaan kali di sana Bu Nani ini. Terima kasih Bu. Psikologi klinis dari UI, sarjananya adalah dari Untar, baru 2004 lulusnya ya. Pengalaman akademik beliau, reviewer, jurnal psikologi Ulayat, JPU Indonesian Journal of Education Psychology, juga reviewer 2020-2019 beliau banyak reviewer nih, jurnal gerontologi, ya International Journal of Nursing Study, juga adalah 2015 sampai sekarang guest researcher eh nih Nijmegen susah nih Bu ya, di Nederland ya. 2006 juga psikologi dari apa psikologis di Untar. Jadi di bagian counseling services ya. Publikasi yang Bu Nani psikologi klinis, kemudian keluarga, pasti banyak nih teman-teman. Boleh disitasi di Google Scholar-nya beliau ini. Baik, teman-teman, mari kita kasih applause, kasih reaksi kepada Ibu Nani, narasumber yang juga pembimbingnya Mbak Anastasia. Annabella, terima kasih. Mas Melvin, terima kasih. Novena, Abraham, wah terima kasih nih banyak nih Mbak Anastasia juga membalas memberikan apresiasi ke Bu Nani. Baik, teman-teman, mari kita mulai diskusi kita dengan terlebih dahulu pemaparan materi oleh Mbak Anastasia dan juga barangkali nanti kalau ada pendalaman dari Ibu Nani, kita sangat persilakan. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan diskusi. Teman-teman yang belum open cam, monggo silakan open kamera dulu ya. Ini beberapa nih dari luar kelihatannya si Sartinah nih ikut ya. Terima kasih atas apresiasinya kepada forum diskusi. Silakan Mbak Anastasia, kita mulai saja untuk pemaparan hasil risetnya. Baik, terima Sudah. kasih. Ya, sudah Pak. Oke. Terima kasih Pak Made. Selamat malam Pak Made, Bu Nani, dan hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini. Sebelumnya tadi sudah dipaparkan ya Pak CV saya. Nama saya Anastasia Putri Lengwilis, biasanya saya dipanggil Tasya. Dalam penelitian ini, saya didampingi dan dibimbing oleh 2 dosen hebat, yaitu ada dari Pak Monty Satya Dharma atau dikenal dengan Pak Monty, dan Bu Roswiani atau yang biasa dikenal dengan Bu Nani, yang hadir malam hari ini juga. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana nih. Dari sekian banyak keputusan dalam hidup, kira-kira mana yang paling banyak dibicarakan, ditanyakan, dan dinanti-nanti orang di sekitar kita nih? Saya kasih waktu jeda 3 detik dulu mungkin. Kira-kira apa ya gitu? Oke. Kalau dari banyak sekali pilihan mungkin ada yang berpikir tentang mungkin karena lagi S2 mikir tentang karir ya di sini. Kemudian ada juga tentang kesehatan. Tapi benar kata Pak Made sebelumnya yang tadi bahas tentang kapan menikah gitu ya Pak.
itu juga pasti akan mengarah pada hubungan nih. Biasanya betul yang berusia 20 tahun ke atas mungkin sering merasakan, experience untuk ditanya-tanya nih, "Kapan nikah?" Padahal misalkan baru pacaran langsung ditanya, "Kapan nikah?" Gitu. Hari ini, kita akan bahas topik yang sangat personal, namun dampaknya kolektif, yaitu tentang peran persepsi menikah dan dukungan sosial terhadap kesiapan menikah pada generasi milenial. Sebelumnya, garis besar yang akan dibahas nanti akan bahas tentang pendahuluannya dulu, fenomena atau hal-hal yang terkait dengan kesiapan menikah, kemudian akan membahas tentang studi literatur, metode penelitian yang saya gunakan, hasil penelitian, rekomendasi, dan kesimpulan. Oke, kembali ke laptop gitu ya. Pertama, sebelum kita masuk nih, coba mungkin lebih mudah kalau dianalogikan dalam sebuah cerita gitu ya. Kalau dibayangin nih, ada 2 orang sahabat nih, Andini dan Rizky yang usianya sekarang menginjak 30 tahun nih. Di media sosial kalau dilihat di Instagram story-nya mungkin ya, itu mereka terlihat sukses, punya karir yang bagus, banyak pengalaman yang berharga, banyak achievement, atau sekarang, istilahnya kan sekarang lagi rame lari ya, udah sampai maraton ke mana-mana gitu. Tapi ketika kumpul keluarga, mungkin sudah ditebak ya, ketika kumpul keluarga, misalnya contoh lagi lebaran atau lagi pertemuan keluarga, yang ditanya, "Kapan nikah?" Bukan yang ditanya, "Oh, udah maraton kemana aja?" Atau gimana gitu kan. Biasanya itu pertanyaan yang muncul ketika sudah menginjak umur-umur tertentu atau dilihat mungkin achievement-nya, eee, nggak dilihat gitu, lebih kayak ditanya, "Kapan menikah?" Gitu. Sebenarnya, eee, nanti orang-orang maksudnya si Andini dan Rizky tadi mungkin akan menjawab kayak gini, "Oh, belum siap, belum ada jodohnya." Dan kata-kata menolak lainnya gitu misalkan. Tapi kalau dipikir lagi, sebenarnya belum dari kata-kata Andini dan Rizky tadi, apakah karena memang belum ketemu jodohnya, belum ketemu pasangannya, atau memang belum siap secara finansial, atau belum takut kehilangan kebebasan, atau fenomena-fenomena di media sosial seperti marriage is scary, ditunjukkan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang menyeramkan gitu, banyak yang bercerai, KDRT, dan lain-lain. Nah, itu yang perlu dikaji lagi nih, sebenarnya belum siap menikahnya kenapa gitu. Dan kalau misalkan kita lihat di layar, ternyata itu tidak yang dirasakan sama Andi dan Rizky juga. Sebenarnya secara global juga terdapat datanya nih, ada penurunan dari angka pernikahan. Tadi Pak Made mungkin sudah menjelaskan sedikit, betul sekali Pak, adanya, penurunan angka pernikahan. Nggak cuma di Indonesia, di Amerika dan Jepang pun sama. Sebenarnya banyak, di hampir di setiap negara adanya penurunan pernikahan. Contohnya di Amerika. Mungkin ini terlalu jauh ya, 1995, cuman dari tahun 1995 itu di 58% dan turun di tahun 2019, ada di 53%. Hal ini juga di Jepang ditemukan hasil survei bahwa sebanyak 17,3% pria dan 14,6% wanita bukan menunda lagi, tapi tidak berniat nikah. Seperti itu. Dan yang lebih dekat dengan kita lagi di Indonesia, seperti yang tadi Pak Made mungkin sudah sampaikan, bisa dilihat juga di layar, adanya grafik penurunan tren angka pernikahan di Indonesia. Data ini dari BPS, yang terbaru ya Pak, ini dilansir dari Tirto ID. Nah, dari sini dilihat bahwa cukup besar ya poinnya dari 1,57 juta menjadi 1,47 juta. Itu aja untuk dari tahun sebelumnya aja sudah cukup banyak ya, hampir 10 juta gitu turunnya. Dan generasi muda ini khususnya milenial, karena di penelitian saya ini tentang milenial, karena umur-umur menikah ya, milenial, itu, eee, kebanyakan menunda pernikahan, bahkan melewati usia ideal yang disarankan.
Jika membahas usia ideal, sebenarnya setiap preferensi, setiap penelitian pasti berbeda. Namun karena di Indonesia, saya mengacu pada BKKBN yang menyebutkan bahwa usia ideal itu di 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Dan diharapkan dengan usia ideal ini, bisa matang secara psikologis, fisik, dan mentalnya, sehingga ya meminimalisir adanya resiko pernikahan dini dan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, seperti itu. Sekarang, kenapa ya kesiapan menikah itu penting? Lah, jika dilihat dari ikatannya, balik lagi, mulai kita beranalogi lagi mungkin biar, sama-sama berpikir ya. Kalau ikatan formal itu seperti akta nikah, pintu gerbangnya, maka pernikahan itu perjalanan panjangnya setelah gerbang tersebut. Tapi kalau dilihat dari sebuah perjalanan, kesiapan menikah itu, diperlukan untuk menyiapkan diri dari kedua calon nih kan. Kalau misalkan tadi bahas perjalanan berarti kan kendaraan. Biasanya menikah dibilang, "Kenapa nikah?" "Ya karena udah cinta," gitu. Sebenarnya dari poin-poin nanti akan kita bahas itu salah satunya, tapi bisa disebut bahwa cinta itu bahan bakarnya. Sedangkan poin-poin kesiapan ini itu kendaraannya. Jadi tanpa ada bahan bakar dan kendaraan jadi nggak bisa berjalan juga kan. Atau sama juga, kesiapan menikah ini juga sebuah fondasi yang menjadi harapannya agar keluarga tuh lebih harmonis dan bahagia. Karena harapannya menikah kan bukan happy ending ya, tapi happily ever after, sampai tua, sampai selama-lamanya bersama gitu kan. Kembali ke analogi perjalanan mungkin gerbang pernikahan itu dan persiapan itu sama aja kayak kita naik gunung tanpa persiapan gitu kan. Itu pasti juga, akan berbahaya gitu kan. Makanya kalau mau naik gunung biasanya banyak nih persiapannya agar tidak beresiko seperti yang di berita-berita gitu kan. Oke, kalau misalkan dilihat dari penelitian Keldal dan Yildirim, ini juga menjadi penelitian yang patokan saya nih, Pak, untuk, melakukan penelitian, di mana Keldal dan Yildirim di tahun 2021 menyampaikan ada 6 indikator atau 6 kunci utama dalam kesiapan menikah yang tidak bisa diabaikan, dan ini juga menjadi indikator dalam alat ukurnya. Nah, yang pertama itu adalah kesiapan finansial, di mana adanya kestabilan ekonomi untuk membangun rumah tangga. Yang kedua ada kesiapan emosional, yaitu mampu mengelola perasaan dan menghadapi konflik dengan dewasa, dengan lebih berpikir lebih jernih gitu. Ketiga, kesiapan dalam kehidupan keluarga dan peran, di mana kita paham bahwa suami dan istri itu punya hak dan tanggung jawabnya masing-masing juga. Kemudian keempat ada kesiapan seksual, supaya kehidupan rumah tangganya berjalan sehat, baik secara mental, maupun secara biologi, secara fisik, dan juga harmonis. Kelima, ada kesiapan sosial, yaitu kemampuan menghadapi tuntutan sosial serta tanggung jawab sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, ada kesiapan interpersonal, bagaimana individu menjalin hubungan dengan pasangannya. Tentu saja, tanpa kesiapan yang matang, menimbulkan beberapa resiko yang tidak diharapkan nih, seperti konflik yang berkepanjangan atau sering, kemudian ya risiko perceraian. Ya tentunya pasti setiap individu yang menikah harapannya harmonis ya. Jadi kalau dibilang tentang pernikahan itu adalah ya proyek, setiap individu yang sangat besar karena dijalannya sepanjang hidup kan. Jadi perlu dipikirkan matang-matang, perlu dipersiapkan juga tentunya. Jika berhubungan dengan penelitian, untuk gap penelitian sendiri, sebenarnya penelitian tentang pernikahan ini kan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi belum banyak yang membahas mengenai, pernikahan dengan variabel yang saya ambil. Betul seperti Pak Made sampaikan tadi, persepsi menikah ini seperti faktor internal dan dukungan sosial tuh eksternal dan ini belum banyak dibahas. Sehingga, eee, perlu dikaji lebih lanjut mengenai hal ini. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, untuk meninjau, peran persepsi pernikahan dan dukungan sosial terhadap kesiapan menikah di generasi milenial. Oke.
Untuk studi literaturnya, tadi saya sudah sampaikan ada 3 variabel yang saya gunakan. Yang pertama tentang kesiapan menikah. Kesiapan menikah di sini didefinisikan sebagai kondisi seorang individu menyadari peran serta harapan memenuhi tanggung jawab yang diperlukan dalam hubungan perkawinan, berkaitan dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah, dan menyadari bagaimana untuk menjaga hubungan perkawinan yang sehat. Dan masuk ke persepsi menikah, sebenarnya kalau ngomong tentang persepsi, persepsi ini adalah pandangan kan. Kata persepsi ini mengacu pada sebuah pandangan, maka persepsi menikah itu membahas tentang bagaimana seorang individu memandang pernikahan. Kemudian ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini bisa dalam bentuk individu maupun kelompok, bisa dalam bentuk emosional, informasi, maupun bantuan praktis yang diberikan kepada individu lain, seperti itu. Untuk metode penelitiannya, dengan, kuantitatif, variabel yang saya gunakan untuk persepsi menikah dan dukungan sosial itu adalah independent variable, dan kesiapan menikah sebagai variabel dependent. Untuk teknik analisis yang saya gunakan itu saya pakai 2 aplikasi, yaitu di JASP dan SPSS. JSP itu untuk membantu coding, reliabilitas, dan CFA. Sedangkan untuk SPS itu untuk, uji asumsi, uji korelasi, uji regresi, dan uji beda. Uji beda ini saya pakai 2 teknik yaitu independent sample t-test dan ANOVA. Untuk partisipan penelitian tentu saja generasi milenial yang lahir pada tahun 1981 hingga 1996, berarti kurang lebih sekarang berumur 29 sampai 44 tahun, dan tentunya berstatus belum menikah dan belum pernah menikah. Jadi itu sangat perlu diperhatikan gitu pada saat pengambilan data. Metode pengambilan datanya menggunakan non-probability sampling, dengan convenience sampling, dan pengumpulan datanya saya online pakai Google Form. Disebarkan dari media sosial dan kerabat, dan ketemu-ketemu orang juga minta tolong untuk dibantu sebarkan. Dan untuk alat ukur penelitiannya saya menggunakan 3 alat ukur. Yang pertama adalah kesiapan menikah dari, Kelda dan Yildirim, itu namanya Marital Readiness Scale. Jadi ada 30 item yang dibagi menjadi 6 dimensi. 6 dimensi tadi adalah, aspek yang sebelumnya kita tadi bahas ya. Yang pertama ada financial readiness, emotional readiness, readiness for family life and roles, sexual life readiness, readiness for social responsibilities, dan readiness for interpersonal relationship. Sedangkan untuk persepsi menikah menggunakan Marriage Perception Scale dari Shukla dan Dewidia di tahun 2013 dengan 47 item. Untuk alat ukur ini unidimensional, jadi tidak punya dimensi. Dan untuk dukungan sosial, saya menggunakan Multidimensional Perceived Social Support dari ZMAT dengan 12 item dan dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu ada family atau keluarga, friends, teman, dan significant others. Begitu untuk untuk hasil penelitian. Saya mulai bahas dari partisipannya terlebih dahulu. Sebenarnya partisipan yang saya dapatkan itu ada 829 partisipan. Namun kembali lagi sesuai dengan kebutuhan penelitian itu, eee, menjadi 775 partisipan. Untuk usia yang mendominasi ada di usia 28 tahun sampai 30 tahun. Untuk jenis kelamin ada di perempuan, untuk status hubungannya lajang, untuk pekerjaannya di karyawan swasta, dan pendidikan terakhir kebanyakan latar belakang pendidikannya S1, status tempat tinggalnya banyak yang masih tinggal bersama dengan orang tua, dan pendapatannya dalam 1 bulan itu ada di 7 sampai 9 juta, seperti itu. Kalau untuk gambaran variabel Kalau untuk gambaran variabel, dari kesiapan menikah, dukungan sosial, dan persepsi menikah dari partisipan itu semua dikategorikan tinggi. Berarti, partisipan dalam penelitian ini siap untuk menikah, memiliki kondisi dukungan sosial yang baik, bisa dari pasangan, bisa dari keluarga, maupun dari orang-orang terdekat, dan memiliki persepsi menikah yang positif juga. Jadi pandangan, partisipan terhadap pernikahan
terhadap pernikahan itu baik ya. Kemudian untuk hasil korelasi atau uji hubungan antar variabelnya, yang paling tinggi itu ada di ada di dukungan sosial dan persi dan tang dukungan sosial dan kesiapan tanggung jawab sosial. Kemudian yang paling rendah itu ada di interpersonal relationship. Dan Pak Mandi, mohon maaf sebentar ini lowbat laptop. Ya, monggo Mbak, daripada nanti off. Oke, kembali lagi. Untuk korelasinya juga bisa dilihat bahwa di sini dukungan sosial cukup berhubungan dan penting juga ya. Dan untuk uji regresi di sini persepsi menikah terhadap kesiapan menikah itu memiliki kontribusi sebesar 23%. Dan berarti terdapat 77% faktor lain yang dapat memprediksi adanya kesiapan menikah nih. Kalau untuk, dukungan sosial itu memiliki kontribusi sebesar 29,3%, berarti masih ada 70,7% faktor lain yang bisa men melihat kesiapan menikah. Kalau misalkan dilihat lebih dalam lagi, dari dimensi kesiapan menikah, persepsi menikah itu paling tinggi pada dimensi readiness for interpersonal relationship di 46,2% dan dukungan sosial itu paling tinggi di readiness for social responsibilities, sama seperti tadi hubungannya. Jadi, tanggung jawab sosial itu memang benar-benar dibutuhkan dukungan sosial atau dibutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, ini juga nggak kalah menarik menurut saya karena jika diuji beda berdasarkan data demografi, di sini saya uji berdasarkan jenis kelamin, usia, latar belakang, pendidikan, pekerjaan, status hubungan, status tempat tinggal, dan pendapatan. Nah, jika dilihat dari tabel, terdapat perbedaan terhadap variabel dukungan sosial. Dan uniknya di sini, jika ditelaah lagi, min dari perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi, perempuan itu kemungkinan lebih butuh dukungan sosial atau dukungan dari lingkungannya dibandingkan laki-laki. Kemudian dari usia, terdapat perbedaan pada setiap variabelnya. Dan latar belakang pendidikan, untuk dukungan sosial itu tidak ada perbedaan, sedangkan untuk persepsi menikah dan kesiapan menikah itu terdapat perbedaan. Untuk pekerjaan, status hubungan, dan status tempat tinggal, seluruh variabel ini punya perbedaannya. Dan untuk pendapatan, persepsi menikah dan dukungan sosial itu terdapat perbedaan. Dan yang menarik, ternyata tidak ada perbedaan pada kesiapan menikah. Dan karena ini apa variabelnya generasi milenial, berarti ada kemungkinan bahwa, eee, kesiapan menikah pada generasi milenial itu nggak ditentukan dari ekonomi, tapi lebih mengarah pada faktor psikologisnya, seperti itu. Nah, selanjutnya dari hasil penelitian, ada beberapa temuan yang saya dapat rekomendasikan, itu saya bagi jadi 4. Untuk praktisi psikologi dan konseling pernikahan perlu mengembangkan intervensi yang berfokus pada penguatan persepsi positif terhadap pernikahan, terutama aspek keterampilan interpersonal, emosional, dan finansial. Untuk dukungan sosial perlu menciptakan ruang diskusi yang melibatkan pasangan dan keluarga. Misal kalau ketemu, bukan cuman bahas tentang pestanya mau seperti apa, tapi mungkin boleh dikasih wejangan-wejangan yang baik terhadap bagaimana mencapai, pernikahan yang langgeng gitu mungkin. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, penting untuk memperkuat program pendidikan pranikah. Jadi sebenarnya, KUA itu sudah ada program, pendidikan pranikahnya.
Cuman mungkin lebih tidak hanya ditekankan pada aspek administratif, juga bisa dilihat dari atau ditekankan, materi-materinya pada kematangan psikologis dan relasional. Untuk penelitian selanjutnya, mungkin perlu, adanya studi longitudinal yang mengkaji dampak jangka panjangnya nih, adanya penundaan pernikahan atau kesiapan menikah itu sangat baik bisa dilakukan, serta eksplorasi variabel lain. Karena tadi sudah disebutkan ada sekitar 76% rata-rata yang masih ada faktor variabel lainnya nih. Dan bisa dikaji juga seperti faktor yang berhubungan dengan budaya, religiusitas, atau gaya hidup juga bisa mungkin ditelaah kembali dan atau bisa mencoba mix method untuk pemahaman yang lebih dalam gitu. Karena pada saat saya mengerjakan penelitian ini, saya tuh, ada beberapa saya bertemu langsung dengan partisipannya yang stranger ya, saya nggak kenal dekat. Ketika, saya tanya minta tolong untuk bantu isi seperti itu, tanya-tanya sedikit ternyata pandangan mereka terhadap kesiapan menikah itu cukup berbeda dan betul dengan hasil kesiapan menikah terhadap demografi tadi, ternyata finansial tuh bukan yang pertama. Kalau saya pikir kan ya menikah harus stabil secara ekonomi ya, tapi karena dari hasil penelitian ini cukup, mendapat fakta unik ya, ternyata menikah itu nggak dilihat dari, seberapa banyak tabungan yang dimiliki gitu. Jadi mungkin dengan adanya mixed method, dengan ada menambahkan wawancara pada hasil kuantitatif bisa memperkuat argumentasi gitu. Oke, selanjutnya di akhir ini ada kesimpulan, yang pertama ditemukan bahwa ada persepsi menikah dan dukungan sosial terbukti menjadi faktor dari adanya kesiapan menikah. Kedua, hubungan interpersonal, itu juga sangat berpengaruh pada persepsi menikah dan tanggung jawab sosial itu terhadap dukungan sosial. Jadi butuh adanya dukungan dari lingkungan sekitar untuk membantu individu lebih siap mungkin menikah. Dan mungkin, lesson learn-nya ada beberapa sih yang mungkin bisa diimplikasikan oleh hadirin sekalian. Mungkin pernikahan itu bukan hal yang, apa ya, bukan di usia tertentu gitu. Misalnya ada goals, harus menikah di umur sekian sekian sekian, mungkin dengan tekanan sosial yang ada gitu. Tapi goals-nya adalah, lebih harmonis, yang langgeng, yang lebih bahagia gitu. Mungkin ada 3 pesan nih, dapat insight dari penelitian ini. Yang pertama untuk diri sendiri dan keluarga, mungkin lebih membangun, persepsi yang lebih positif dan realistis tentang pernikahan di tengah media sosial yang mungkin memberikan berita-berita yang kurang baik terhadap pernikahan, eee, bi berdiskusi dengan, orang tua atau keluarga atau kerabat yang udah menikah lama-lama jadi memiliki persepsi yang lebih positif, kemudian juga untuk lingkungan bisa jadi sumber dukungan sosial. Jadi ketika ketemu sepupu atau saudara yang mau ketemu bukan bahas tentang pestanya, tapi lebih encourage tentang hal-hal yang mendukung tentang pernikahannya gitu. Sama mungkin bisa menggeser pola pikir atau paradigma dari kesiapan menikah itu kan tadi kombinasi dari kesiapan internal, dari persepsi menikah yang tadi kita sudah bahas, dan eksternal dari dukungan sosial atau dukungan lingkungan. Jadi kedua aspek ini, apa ya, saling berkaitan satu sama lain. Jadi pentingnya untuk bukan tepat usianya, tapi pernikahan yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi mungkin kalau lagi diskusi, ketemu keluarga, mungkin digeser gitu obrolannya dari, "Kapan nikah?" Gitu, tapi lebih kayak gimana, cara mempersiapkan diri bisa memiliki pernikahan yang lebih bahagia, yang langgeng, kayak kakek nenek mungkin lebih mengarah ke situ sih. Baik, itu saja dari saya dan mungkin, penelitian saya ini sudah dipublikasikan di Psyche Journal. Mungkin ada beberapa hal yang saya belum bahas lebih dalam, bisa dibaca juga, bisa di-scan di layar atau di-search di, jurnal Psike 165. Itu saja, terima kasih Pak Made dan semua hadirin. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya persilahkan dan kembalikan sesinya kepada Pak Made. Baik, Mbak Anastasia, Mbak Tasya, terima kasih. Kita kasih plus dulu teman-teman.
Boleh kasih plus, reaksi, jempol, love juga boleh kok. Ya, terima kasih teman-teman semua, Mbak Aulia, Mbak Caroline, Mbak Sonia, Mbak Namaira. Satu statementnya Mbak Anastasia yang sangat menarik bagi para jomblo adalah tidak perlu ditargetkan umur berapa menikah. Nah, itu statement yang positif bagi para jomblo, gitu ya. Cuman nggak tahu saya nanti dokter dimarahi nggak kita sama dokter ya, Pak Anastasia ya. Nah, itu. Iya. Karena tadi ada aspek apa tadi itu apa aspek dimensi seksual kalau nggak salah tadi ada itu ya. Baik, tadi teman-teman Mbak Anastasia sudah memaparkan hasil kajiannya bahwa Mbak Anastasia mulai dari satu fenomena yang kita tadi sudah diskusikan banyak bahwa angka pernikahan menurun, angka ketidakmenikahan meningkat, trennya gitu ya. Ternyata dari kajian-kajian empiris itu coba dicek di berbagai riset-riset ternyata banyak faktor yang berpengaruh. Nah, faktor yang dikaji sama Mbak Anastasia adalah faktor internal yang tadi sudah sebutkan itu adalah persepsi ya terhadap kesiapan menikah dan faktor eksternalnya, dukungan sosialnya. Itu dikaji-kaji. Kenapa itu dikaji? Karena tampaknya dengan tren yang meningkat ketidakmenikahan itu ternyata penelitian-penelitian atau riset-riset atau data teoritisnya itu sangat kurang, khususnya di Indonesia. Nah, itulah yang tampaknya mendorong para peneliti untuk mengkaji kembali apa namanya satu fenomena yang dikaitkan dengan kajian teoritis ya. Nah, eh, Mbak Nastasia tadi sebutkan, pengambilan sampelnya convenience saja Pak. Ya, bahkan ada orang yang kita tangkap dan dalam tanda kutip udah disuruh ngisi kuesioner barangkali ya itu. Sehingga didapatlah hasilnya ternyata memang bahwa faktor pribadi persepsi menikah kontribusinya persepsi terhadap kesiapan menikah kontribusinya 23% artinya korelasinya positif itu ya. Ya gitu pun juga terkait dengan dukungan sosial. Itu kontribusinya tadi 29% terhadap kesiapan menikah. Jadi dua hal ini berarti memang benar bahwa ya itu sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan untuk menikah. Ya. Baik, terima kasih Mbak Anastasia. Bu Nani, ada yang mau disampaikan, Bu? Ya, silakan saja. Dari hasil ini memang dengan partisipan yang banyak ya, Tasya, jadi kita bisa memberikan kesimpulan yang mungkin dapat dijadikan panduan bahwa memang menikah itu bukan akhir dari perjalanan gitu, karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Dan ini merupakan awal dari proses belajar bagi pasangan ya, sehingga kesiapan nikah tadi tidak bisa dilihat dari usia saja, melainkan dari kedewasaan, keterampilan, bagaimana menjalin relasi, serta kesiapan menghadapi tantangan dunia yang sebenarnya gitu. Oke, ya udah mungkin nanti dari tanya jawab diskusi kita akan lebih jelas, Pak Made. Baik. Baik, Bu Nani, terima kasih banyak. Teman-teman, siapkan, terutama panelis, ya, tiga panelis itu siapkan pertanyaan yang banyak, ya, karena nanti setelah Bro Sani memutarkan kata-kata canggihnya, jimat-jimatnya Bro Sani ini nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Bro Sani untuk putarkan dulu.
Wow, terima kasih banyak Bro Sasi, kata-katanya beliau canggih sekali mencari kata-kata ya. Ini jadi meng-encourage teman-teman dari statement yang pertama gitu ya. Kebahagiaan adalah satu-satunya hal yang akan berlipat ganda ketika kamu membaginya. Wah, ini bagi para jomblo ini kayaknya menjadi satu usikan-usikan ini. Anda mau bahagia, berbagilah kebahagiaan itu. Nah, bagaimana cara berbagi kebahagiaan? Siaplah untuk menikah. Nah, kira-kira gitu kesimpulan saya sementara. Ini Bro Sani ini luar biasa ini mencari kata-kata yang sangat menarik ya. Baik, teman-teman panelis, silakan untuk bertanya, ya, kita bahas ya. Mungkin teman-teman nanti juga boleh memberikan jawaban dari sisi yang lain atau dari sisi barangkali baca artikel atau apa, monggo silakan. Dan teman-teman yang belum on cam, monggo silakan on cam dulu. Karena ngintip-ngintip perusahaan ini sambil ngulik-ngulik kalimat-kalimat canggih gitu ya. Nanti di-capture sama beliau diam-diam itu. Silakan teman-teman panelis, Mbak Tasya dan teman-teman untuk membahas. Silakan Mbak Tania, Mbak Nurul, dan Mas Abraham. Saya dulu boleh Pak, volunteer? Boleh, silakan Abraham ya. Ya betul Pak. Ya terima kasih untuk Kak Tasya untuk presentasinya. Topiknya menarik ya Kak, karena ini mengenai pernikahan dan juga sebenarnya bukan hanya pernikahan aja tapi keluarga nantinya gitu ya, setelah menikah kan membentuk keluarga. Dan keluarga itu sangat berpengaruh bukan hanya buat keluarga itu sendiri tapi juga masyarakat dan mungkin lebih luas lagi bangsa dan negara gitu ya. Tadi kan Kakak sudah menjelaskan tentang bagaimana krisis orang yang jumlah penduduk yang menikah itu menurun baik di Indonesia maupun di luar negeri. Cuma saya bertanya begini Kak, uh, apakah ada perbedaan yang mungkin signifikan gitu ya dalam hal dukungan sosial bagi generasi milenial yang tinggalnya antara di kota besar perbandingannya dengan yang di daerah gitu atau di tingkat pedesaan, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hal itu? Saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abraham. Ya, pertanyaannya adalah beliau ingin tahu nih, karena risetnya ini mungkin nanti perlu dielaborasi kembali ya Mbak Anastasia. Eh, ada perbedaan nggak secara signifikan itu? Bagaimana generasi milenial di lingkungan kota dan juga barangkali di apa namanya, di kota dan di desa gitu ya, di daerah dan di desa gitu ya. Baik, berikutnya silakan panelis. Saya dengan Intan, Pak. Ya, Mbak Intan, monggo Mbak Intan. Ya, selamat malam Pak Made, Bu Ros dan Mbak Anastasia. Saya ingin bertanya seperti yang dijelaskan pada kesimpulan tadi kan saat ini gitu ya media sosial sering membentuk persepsi ideal tentang pernikahan gitu. Jadi banyak juga mungkin pasangan yang terjebak dalam membandingkan hubungannya dengan standar yang kita lihat di media sosial gitu, terutama mungkin Instagram sama TikTok ya. Nah, sejauh mana sih menurut Mbak Anastasia ini media sosial berperan dalam membentuk kesiapan menikah pada generasi milenial dan apakah pengaruh ini lebih banyak berdampak negatif atau positifnya? Terima kasih. Oke, ini udah membahas mungkin peran sosial juga. Yang dibahas lebih banyak ditanya adalah terkait dengan media sosial. Sejauh mana peran media sosial di dalam membentuk kesiapan menikah gitu ya Mbak Intan ya. Next, silakan. Siapa panelis satu lagi? Mbak Tasya atau Mas Abraham atau Mbak Intan juga lagi nggak apa-apa. Mbak Tasya udah ada di sini kan ya? Izin Mungkin Pak, Mbak sorry. Tasya. Tanya Mbak siapa tadi? Tasya. Mbak Oh, iya. Tasya di sini. Tania Jerry.
Tania Jeril Damaputri. Tania Jerly, Pak. Tania, ada ya? Ada, Pak. Oke, Tan, nggak ada pertanyaan? Tuh, kita biarkan Tania dulu untuk menyusun pertanyaannya, ya. Oke. Barangkali bisa ditanggapi Mbak Anastasia dan Bu Nani dari Mas Abraham dan Mbak Intan dulu. Ya, terima kasih Mas Abraham dan Mbak Intan atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin dari Mas Abraham terlebih dahulu. Untuk Mas Abraham tadi saya tangkapnya gimana perbedaan individu yang tinggal di kota besar dan di daerah gitu ya, maksudnya di tempat yang tidak mungkin seheterogen di kota besar, mungkin seperti itu ya, Mas. Jujur dalam penelitian saya nggak ambil data terhadap lingkungan, maksudnya kayak tempat tinggal di mana gitu, Mas. Cuman kalau berdasarkan literatur yang saya baca ketika menulis, salah satu acuan yang saya gunakan dalam penelitian ini itu berdasarkan dari Makassar. Nanti mungkin setelah sesi nanti saya boleh kasih. Jadi, kesiapan menikah di daerah ini tentang kesiapan menikahnya atau pandangannya nih, Mas? Kalau untuk kesiapan menikahnya sendiri, berbeda pandangan persepsi mereka pun berbeda. Kalau dari hasil penelitian tersebut tuh fenomenanya banyaknya pernikahan dini, sehingga pengajaran tentang kesiapan menikah itu lebih banyak digaungkan di daerah-daerah. Mungkin karena balik lagi mungkin, tekanan sosial atau banyak di daerah masih yang lulus SMA langsung menikah atau seperti itu. Jadi kalau misalkan di daerah itu mungkin tingkat kesiapan menikahnya belum ada datanya, cuman tingkat pernikahannya jauh lebih tinggi dibandingkan di kota besar. Mungkin kalau di kota besar karena, lebih heterogen paparan, terhadap apa ya, mungkin karir, pengen menunjang karir atau kalau dari hasil saya wawancara juga ya, Mas, yang saya ketemu langsung mungkin fokusnya juga udah berbeda dan tekanan sosial terhadap pernikahannya tidak setinggi di daerah, karena banyak opsi yang bisa dilakukan ketika di kota besar mungkin ya. Kalau dari hasil wawancara saja mungkin ya, Mas, dari yang saya temuin, yang di kota itu karena belum banyak yang mau menikah, karena masih ada mencapai target jabatan tertentu. Jadi kalau menikah nanti keluar kota terus atau jadi nggak bisa seperti itu. Jadi takutnya malah mengganggu hubungan pernikahannya gitu. Jadi ada beberapa yang menunda pernikahannya. Sedangkan mungkin yang di daerah dari hasil penelitian itu, persepsi mereka terhadap pernikahan itu memang lebih positif dan tekanan untuk segera menikah itu lebih tinggi juga. Jadi, kalau dari literatur dan partisipan yang saya temui, ada perbedaannya sih, Mas, sejauh ini. Mungkin, ada yang mau ditanyakan lagi yang belum jelas, Mas, jawabannya? Atau izin Mbak Anastasia menyambung, riset yang Mbak Anastasia lakukan ini kecenderungannya di daerah atau di kota besar? Nah, kalau Kecil boleh spesifik ini di Jakarta atau di mana gitu loh? Iya. Untuk datanya sendiri, saya lebih banyak, dapat data partisipan Jabodetabek, Pak. Jadi bisa dibilang Hmm. kota besar, Pak, seperti itu. Jadi untuk data-data yang dari daerah, kayaknya hanya 10% mungkin dari beberapa daerah. Itu dari sepupu-sepupu sih, Pak, yang tinggal di luar daerah, gitu. Oke. Seperti itu, Mas Oke. Abraham. Apakah ada yang kurang jelas mungkin atau bagaimana, Mas? Ya, Gimana terima Mas kasih. Abraham? Terima kasih Kak Tasya. Itu saya juga dari awal ketika melihat data hasil penelitiannya ya, ini apakah benar berlaku di semua Indonesia, di seluruh Indonesia, atau hanya memang di kota besar? Sepertinya di kota besar ya gitu ya, dengan segala tantangan dan harapannya generasi milenial gitu. Terima Betul. kasih untuk jawabannya. Iya, terima kasih Mas Abraham. Oke, saya dari Bu Nani apakah ada tanggapan, Bu?
Ya, mungkin Ada, Bu? saya menambahkan aja ya untuk tadi dari jawabannya Tasya, bahwa mungkin konsep pernikahan zaman sekarang dan zaman dulu itu berbeda. Ya, bahwa zaman dulu yang masih konvensional, orang-orang tua dulu yang masih mungkin dari pengajaran dari orang-orang tua yang kebanyakan masih ada di daerah, kemudian punya anak-anak yang merantau ke kota. Mungkin kalau kita lihat kesiapan menikahnya, maka yang dari daerah akan lebih pengen anaknya cepet-cepet nikah. Karena dengan menikah, maka secara ekonomi keluarga itu terbantu. Ya, karena persepsinya menikah itu berarti eh, si pasangan, ya, mungkin khususnya bagi si anak-anak yang perempuan, menikah berarti si calon suaminya ini bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, persepsi itu yang akan berbeda ketika ada di kota besar. Ketika si anak-anak ini merantau ke kota besar, mungkin mereka nggak lagi orientasinya menikah. Karena di kota besar lebih banyak kesempatan untuk berkembang, mengembangkan diri, belajar, pendidikan, atau berkarir. Sehingga itu yang menyebabkan pernikahan itu bukan prioritas yang utama. Nah, dari hasil penelitiannya Tasya yang memang dilakukan di Jabodetabek, ketika kita mau mengaplikasikan ini di daerah pedesaan, ya, daerah kecil, itu mungkin kita perlu hati-hati, ya, karena kecenderungannya ini tidak bisa digeneralisasikan ke semua lokasi. Nah, kalau kita lihat mungkin kesiapan nikah di kota itu mendapatkan dukungan keluarga, namun seringkali individunya lah yang menentukan apakah dia siap atau tidak. Tapi kalau di desa, ini biasanya individu yang masih muda ini tidak memiliki kesempatan untuk memilih karena mereka cenderung melihat pernikahan itu kewajiban sebagai bentuk kedewasaan, ini tuntutan dari orang tua, ya sebagai status sosial, ketika menikah itu lebih dihargai. Makanya kalau di desa dukungan untuk menikah itu sangat kuat, walaupun kebanyakan yang di desa menikah pada usia yang masih muda. Nah, jadi mungkin ini perbedaannya. Yang di desa mungkin lebih banyak guyup gitu ya, berkumpul sama-sama sehingga kalau nggak nikah kan, waduh, usia 20 nggak nikah itu udah ketuaan sebenarnya kalau di desa. Tapi kalau di kota umur 20 itu ya masih anak-anak, nggak pantas buat menikah gitu. Ya, jadi kedewasaan itu, persepsi tentang kedewasaan itu akan berpengaruh berdasarkan dari persepsi konvensional atau yang modern. Kita anggap perkotaan itu orang-orang yang lebih modern, yang berpikir bahwa menikah itu nggak cuma sekedar punya suami berstatus, tapi juga ada tanggung jawab lain yang perlu dipenuhi. Begitu itu tanggapan saya. Oke, tambahan dari Bu Nani itu ya. Jadi persepsi itu bisa membentuk kesiapan ya. Tadi lihat di desa dengan di kota mungkin berbeda gitu ya. Oke, baik. Tampaknya Mas Abraham sudah siap itu dengan pertanyaan apa dengan jawaban yang sudah diberikan oleh kita. Jadi sudah puas tampaknya Mas Abraham tuh ya. Tapi Jadi pertanyaannya, peserta di sini Pak Made udah pada menikah ya. semua atau belum gitu? Nah, itu kita belum sensus tuh Bu Nani itu. Tapi Nah, itu barangkali kita dia. bisa bisa dengar nanti dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini. Iya, Ya, betul. biasanya mencerminkan itu ya. Tapi enggak nanti nanti dan dengan begitu nanti nggak ada yang nanya ini enggak. Oke. Mak Intan nih, Mak Anastasia, Mak Intan. Ya, Apa nih? Media sosial, peran media sosial nih. ya. Tadi pertanyaan Mbak Intan tentang bagaimana media sosial membentuk adanya standarisasi menikah yang ideal, sejauh mana itu berpengaruh pada kesiapan menikah. Seperti itu ya, Mbak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mmm, Mungkin saya udah baca juga beberapa literatur mengenai ini karena sosial media itu sangat dekat dengan, kehidupan saat ini ya, Mbak Intan. Mulai dari bangun tidur mungkin udah buka HP langsung. Jadi mungkin paparan sosial media itu cukup
dekat banget dengan kehidupan gitu. Kalau dari beberapa literatur dan survei yang saya baca di media sosial juga, eee, cukup banyak, individu yang akibat paparan adanya sosial media ini cukup terpengaruh terhadap standarisasi, sosial atau idealnya menikah gitu seperti apa. Dan banyak juga testimoni-testimoni di sosial media menyebutkan standarisasi ini cukup memberatkan beberapa individu. Menikah ideal tuh seperti apa gitu. Jadi, dari data-data yang diperoleh, jadi bisa disimpulkan bahwa media sosial itu cukup memiliki pengaruh yang cukup besar pada kesiapan menikah, Mbak Intan. Jadi, mungkin dengan adanya media sosial, persepsi dari individu mulai terbentuk idealnya menikah seperti apa, seperti itu sih, Mbak. Jadi mulai dari gaya hidup juga kan, misalnya sekarang kayak apa yang viral misalkan contohnya ya, Mbak, bukan tentang kesiapan menikah, apa yang viral orang cepat datang, cepat terpapar, cepat, apa ya, cepat mulai apa ya, merasa harus mengikuti gitu. Jadi mungkin paparan terhadap idealnya menikah ini juga bisa berpengaruh sih pada kesiapan menikah seseorang gitu. Banyak juga sih podcast yang membahas tentang hal ini. Saya pernah dengar soalnya pas lagi ngerjain penelitiannya, Pak. Jadi bisa disampaikan bahwa media sosial cukup berpengaruh pada persepsi seseorang terhadap kesiapan menikah sih, Pak. Seperti itu, Mbak Indah. Tapi Mbak Mbak Intan. Anastasia, Mbak Intan, tapi Mbak Anastasia itu tadi kita ngomong-ngomong mengenai pernikahan yang ideal. Iya. Itu agak mengulik pikiran saya ya. Eh, Apa ya, mungkin kalau kita ada di sini 29 orang, mungkin kita akan mendapatkan definisi 29 pernikahan yang ideal ya, Mbak Anastasia. Gitu nggak, Bu Nani? Kita kan forum diskusi dia. Iya. Eh, Apa begitu, Iya. atau ada istilah khusus nggak yang dikategorikan pernikahan ideal itu kayak gimana tuh? Iya, Mungkin kalau mungkin gini kali ya, kalau misalkan di media sosial kan kita bisa melihat orang-orang memposting pasangan selebriti atau Hmm. influencer dan di mana tampilannya mereka saling gandengan, kelihatan romantis, jalan-jalan, kok kayaknya sukses, bahagia, senyum-senyum gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya pernikahan kan nggak cuman senyum-senyum tiap hari, jalan-jalan tiap hari, dan kelihatannya mereka yang ditampilkan itu adalah foto atau video mereka dengan menggunakan pakaian yang bagus, yang rumah yang rapi, yang nah itu kan seakan-akan menampilkan persepsi bahwa menikah itu sesuatu tampilan yang ideal gitu loh. Yang kelihatan Hmm, hmm. bahagia, terus dengan anak-anak main, senyum-senyum. Nah, seringkali kan juga kalau pada kenyataannya tidak seperti itu. Kadang-kadang orang kan menampilkan yang bagus-bagusnya aja, yang jelek-jeleknya nggak akan ditampilkan gitu. iya. Nah, itu bisa mempengaruhi persepsi bahwa, wah iya ya Betul. menikah tuh enak, bisa saling pegang-pegangan, senyum-senyum, bahagia, jalan-jalan, bercanda-bercanda gitu, seperti yang di iklan-iklan. Nggak usah di media sosial deh, di iklan-iklan mungkin iklan-iklan mie instan yang menampilkan keluarga atau tentang apa bumbu-bumbu dapur kelihatan, wah ibunya masak, terus masakannya kayaknya dipresentasikan yang bagus, masak nasi goreng sama telur dadar aja tuh bentuknya cakep gitu. Kenyataannya kan enggak. Telur dadar juga acak-acakan, nasi goreng juga ada yang kena kecap, ada yang enggak. Kan enggak sesuai gitu dengan yang sebenarnya. Jadi ini bisa mengarahkan pada persepsi yang salah. Wah, ternyata nikah tuh enak. Tapi di sisi lain, sering juga di berita muncul bahwa, oh dia baru nikah, seperti halnya yang lagi apa viral selebriti ya, siapa yang Tasya juga namanya, yang itu tiba-tiba terus bercerai, padahal pernikahan bak Cinderella gitu kan, pakai gaun mewah. Loh ternyata kok bercerai. Nah itu kan juga viral di media sosial dan itu juga membuat
orang yang melihat juga ngeri gitu. Wah, pernikahan kok kayaknya bagus, tapi kok endingnya begitu gitu loh. Jadinya menikah, katanya pasangannya punya eh, pasangan lain. Nah, itu juga yang mungkin lebih ke dampak negatifnya ya. Kalau memang kita melihat orang yang menikahnya ideal, mungkin seperti siapa tuh YouTuber, yang perempuan YouTuber yang kecil, yang ngomongnya ceriwis tuh siapa sih namanya? Lupa saya. Nah, itu juga pernikahannya bak Cinderella gitu, tapi ternyata kok bercerai. Nah, itu juga dipublikasikan di media sosial dan mungkin ini yang menjadikan konten-konten yang kadang-kadang ditampilkan berlebihan sehingga kita melihat kok jadi pada bercerai ya. Nah, ini juga menimbulkan dampak lain. Oh, jadi takut nikah deh, ntar kayak selebriti itu, ntar kayak influencer itu gitu. Jadi di sisi lain ada aspek positif, orang jadi semangat pengen nikah karena ngelihat yang bagus-bagusnya. Tapi ketika ada berita lagi di media sosial mereka pisah, terus kemudian berantem, tiba-tiba nangis-nangis muncul, nah itu membuat orang jadi, aduh jangan deh ntar kayak begitu gitu. Ya mungkin itu gambarannya. Iya, Iya. betul sekali. Pak Made mungkin boleh menambahkan sedikit, Pak. Mungkin Monggo silakan, Mbak. iya, yang disampaikan dari Bu Nani, betul sekali keadaannya seperti itu. Mungkin kalau misalkan gambarannya, kalau buka media sosial, bahkan udah ada hashtag-nya, Pak. Misalkan relationship goals gitu. Jadi orang misalkan mau lihat persepsi, pasangan yang ideal tuh seperti apa, nanti tinggal buka misalkan di Instagram, di Hmm. TikTok. Jadi orang punya gambaran, "Oh, nikah tuh harusnya kayak gini." Tapi di lain sisi, efek negatifnya tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal juga, ada beberapa yang malah jadi menunda pernikahan karena takut menikah dari fenomena, yang sedang viral itu ada Pak, marriage is scary. Jadi di mana pernikahan tuh digambarkan, banyaknya perceraian, KDRT, ketidakadilan-ketidakadilan sosial lainnya. Jadi, ditanya tadi dari Mbak Intan adanya pengaruh media sosial, ya menurut saya mungkin banyak orang yang terbawa media sosial tersebut sih, Pak, dengan paparan media sosial, gitu. Mungkin segitu. Saya mungkin ada Oke. tambahan lagi sedikit bahwa selain dari paparan video gitu ya, foto dari orang-orang yang menampilkan perilaku ideal gitu. Media sosial juga mungkin bisa membantu orang yang mau menikah ya. Nah, ini berkaitan dengan informasi-informasi yang ditampilkan. Kan kita sekarang bisa searching kira-kira kalau mau nikah apa aja sih yang perlu disiapin. Nah, di situ kan seringkali informasinya muncul. Nah, itu menjadikan edukasi bagi mereka yang mau menikah dan merencanakan untuk menikah sehingga lebih mantep gitu. Oh, apa yang harus saya persiapkan? Oh, ternyata finansial. Wah, terus hitung-hitungan apa yang mesti disiapin. Selain finansial apa? Nanti kalau punya anak apa yang mesti dilakukan? Seperti itu. Jadi itu seakan-akan kayak apa ya? eh Bukan premarital counseling tapi premarital information kali ya. Nah, jadi lebih membuat orang tahu gitu hal-hal apa saja yang perlu disiapkan, perlu dihadapi ketika menikah. Ya, jadi di satu sisi baik juga untuk edukasi ya paparan media sosial, baik juga menampilkan kira-kira orang yang menikah tuh gambarannya gimana, yang nggak usah media sosial mungkin lihat aja ke sinetron gitu kan banyak eh, cerita-cerita tentang pernikahan yang membuat orang, oh ternyata gitu tuh gitu. Jadi melek gitu ternyata pernikahan itu bukan akhir dari pacaran, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya gitu. Yang penuh dengan roller coaster gitu dan itu harus siap dihadapi gitu. Ya, itu tantangan, Oke. itu tambahan saya. Atau Bu Nani barangkali begini ya, karena media sosial kan kuat sekali pengaruhnya itu tadi kita diskusikan. Bahkan dukungan Ya, sosial juga betul. kan tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi tadi ya Bu ya, hasil risetnya Mbak Anastasia tadi. Saya akhirnya berpikir begini Bu Nani dan Mbak Anastasia.
Mhm. Mungkin ada baiknya perlu kita menonton tayangan-tayangan atau searching YouTube atau apa, hal-hal yang memang mengencourage kita untuk hal bahwa membentuk keluarga itu adalah hal yang positif, gitu kali ya. Kalau ada pernikahan-pernikahan yang kacau, ya lebih baik nggak usah diteruskan nontonnya, atau sinetron-sinetron yang di banyak TV sekarang, apa namanya, cerai-berai, perselingkuhan, dan lain sebagainya, mungkin kita open kali nyari channel yang lain. Atau itu barangkali bisa membentuk persepsi kita bahwa pernikahan itu adalah sebagai suatu hal yang positif, gitu kali Bu Nani? Ya, jadi sebenarnya itu tergantung balik lagi bagaimana ke individunya, ya. Karena kita tidak bisa mengontrol media, televisi, ya media sosial gitu, apapun eee, untuk memberikan sebanyak-banyaknya informasi. Makanya jangan kebanyakan main media sosial, jangan kebanyakan nonton sinetron yang kayaknya tuh sering ada di Indosiar tuh kan yang kisah nyata gitu kan. Ya nggak usah lah kalau emang nggak ada manfaatnya. Jadi kita sendiri yang bijak untuk, bisa memilah mana info yang mau kita dapatkan, mana yang tidak gitu. Kalau emang kita tak pengen tahu, oh ada kisah nyata di film Indosiar untuk seru-seruan aja, ya silakan. Tapi kita juga jangan sampai hanyut untuk terbawa, sampai nangis, sampai ngerasa ketakutan. Nah, itu artinya dalam diri individu memiliki masalah kecemasan tersendiri gitu yang harus Mhm. diselesaikan. Jangan gara-gara nonton terus jadi nggak mau nikah. Nah, artinya orang yang nggak siap nikah itu ya mungkin banyak faktor. Nah, itu yang harus bisa ditelaah lebih detail. Kata orang dulu kan kalau nikah itu harus lihat bobot bibit bebet. Nah, itu sebenarnya memang falsafah atau nasehat yang memang betul gitu, karena jangan sampai ya sebelum nikah sebaiknya melek gitu, melototin siapa pasangan kita. Tapi kalau udah nikah ya udah, merem aja sebelah, artinya kita siap bahwa, oh ternyata tidak sesuai dengan harapan, kan kadang-kadang kan kenyataan tidak sesuai harapan. Ya udah dihadapi, diterima, dan dicarikan solusinya gitu. Daripada langsung mundur teratur, mendingan tetap hadapi kalau memang eee, masih bisa untuk dipertahankan. Oke, baik Bu Nani, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tania. Mbak Intan rasa sudah tadi ya, Mbak Intan ya? Dari Mbak Intan berarti Pak, memikir boleh tambah ya? sedikit lagi? Monggo monggo, Eee, silakan. kalau gitu apakah, kita perlu, konseling pranikah gitu ya Bu Nani sama Mbak Anastasia? Nah, mantap tuh Bu Nani, ditangkaplah itu Bu. Ya, oke. Saya pernah ada klien saya itu minta konseling pranikah, gitu. Jadi sebenarnya memang, kalau memang mau, itu bisa dan dibutuhkan untuk dilakukan. Karena dalam konseling pranikah, yang saya berikan, eee, kita membahas, apakah kedua pasangan ya, konseling pranikah ini dilakukan oleh kedua pasangan. Jadi pasangan ini akan diberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan kesiapan mereka untuk menikah. Ya, salah satunya apakah masing-masing pasangan tahu peran kalau nanti sudah menikah, peran suami dan istri, kemudian goals tujuan dari dia menikah tuh apa. Mungkin ada kan yang menikah karena pengen ya goals-nya adalah biar nggak sendirian gitu. Tapi ada goals-nya yang lain gitu, biar nggak malu nih kalau di kerjaan entar ditanya siapa istrinya, siapa suaminya, udah ada pasangan. Atau biar nggak malu kalau datang ke kondangan nggak sendirian gitu. Nah, goals ini tuh penting karena kalau pernikahan nggak ada goals-nya, mau dibawa kemana ibarat perahu, kita nggak tahu ini mau dibawa kemana. Ya, jadi di dalam konseling pranikah itu akan diberikan informasi berkaitan dengan peran dari suami dan istri, tanggung jawab, kemudian apa yang akan dihadapi. Nah, itu berdasarkan beberapa pertanyaan terstruktur yang diberikan. Dan masing-masing pasangan itu perlu mengenal
bobot bibit bebetnya. Nah, itu dibantu untuk mengenali apakah masing-masing memahami ya, mulai dari hal kecil lah, tahu pasangan itu apa hobinya, apa yang disuka, sifat apa yang tidak disuka gitu. Nah, hal-hal itu membantu untuk lebih siap bahwa oh iya ternyata pasangan saya begini, pasangan saya begitu. Tuh. Nah, dalam sesi konseling itu, waktu itu yang saya berikan ketika sudah selesai pasangan jadi, "Oh iya ya, oh jadi sama-sama tahu," gitu. "Oh ternyata pasangan saya begini, ternyata pasangan saya begini." Dan ternyata saya nggak cuman mikirin, setiap bulan ngasih uang atau ada pengeluaran buat kebutuhan sehari-hari, tapi juga hal-hal yang bersifat emosional. Jadi harus siap dengan adanya benturan-benturan, adanya hal-hal yang tidak terduga, dan harus siap untuk menghadapi itu. Ya. Jadi kalau emang mau nikah terus mau premarital counseling, ya itu akan lebih baik. Begitu Mbak Intan. Mbak Intan udah nikah Makasih belum? banyak Bu Nani. Saya kebetulan udah Bu. Jangan konseling Sudah? lagi Mbak Intan, kalau gitu Mbak. Sekali aja cukup Mbak konselingnya dulu ya. Sudah tuh Mbak Intannya, Bu Nani, jadi apa namanya, perlu dari Bu Nani tadi perlu ya persiapan-persiapan tadi itu. Oke, jadi kedua belah pihak diajak, jangan sendiri konseling, nanti pasangannya nggak diajak. Oke, baik, Mbak Intan, terima kasih. Ini dari Mbak Tania. Izin Mbak Tania ini sudah cantumkan di chat room, ya. Banyak milenial mengatakan mereka belum siap menikah karena alasan finansial. Ya, apakah menurut kedua narasumber ini adalah alasan yang rasional atau bentuk dari ketidaksiapan yang lebih dalam? Ya, emosional, komitmen, ketakutan akan kegagalan. Itu pertama pertanyaannya. Kemudian kedua, apakah pernikahan masih dianggap sebagai pencapaian hidup atau lebih sebagai pilihan gaya hidup? Waduh, menikah gaya hidup ya, Mbak Tania. Ini menarik pertanyaannya Mbak Tania nih. Monggo Mbak Anastasia. Ya, terima kasih Pak Made, terima kasih Mbak Tania atas pertanyaannya. Mungkin satu-satu dulu ya Mbak. Banyak milenial yang mengatakan mereka belum siap menikah karena alasan finansial. Apakah menurut ibu atau bapak ini adalah alasan yang rasional atau bentuk ketidaksiapan? Takut kegagalan. Kalau misalkan menjawab soal ini, sebelumnya mungkin ya karena persepsi setiap orang berbeda-beda dan bisa dikaji lebih lanjut, cuman kalau dilihat dari pertanyaannya, alasan finansial menjadi rasional, kalau saya secara pribadi mungkin bisa menjadi salah satu alasan rasional. Terutama misalkan dari tadi yang Bu Nani sudah sebutkan, menikah tuh bukan soal tentang nafkah saja, tapi ya mungkin salah satu bentuk yang perlu diperhatikan, nafkahnya tadi. Kalau misalkan dibilang itu bentuk dari ketidaksiapan karena takut gagal atau takut komitmen tuh perlu dikaji lagi mungkin, setiap individu berbeda. Ada yang mungkin memang, belum siap secara finansial jadi, menunda pernikahan. Itu juga dari hasil wawancara saya juga banyak. Itu alasan yang, lumayan banyak disampaikan dan kalau misalkan dianggap ini adalah sebuah alasan terhadap ketakutan kegagalan sebenarnya juga bisa sih Mbak Tania, cuman dilihat lagi dari orangnya apakah dia pada saat berbicara seperti itu bagaimana gitu orangnya. Cuman ya dibilang rasional sih bisa Mbak, bukan karena dia takut gagal atau gimana ya, karena nggak tahu kondisi individunya juga karena setiap balik lagi yang namanya kesiapan menikah itu teorinya memang ada 6 aspek, cuman dibalikin ke setiap individunya. Pasti setiap, individu punya alasan kesiapan menikahnya masing-masing seperti yang tadi Pak Made sampaikan. Mungkin 29 orang yang hadir ini mempunyai 29, eee, persepsi menikah yang ideal yang berbeda-beda, gitu sih. Paling kalau untuk pertanyaan yang pertama, dilanjut ke pertanyaan kedua atau bagaimana Pak Made?
Oke, yang kedua boleh kita lanjutkan saja dulu. Apakah pernikahan masih dianggap sebagai pencapaian hidup atau gaya hidup? Kalau Pencapaian hidup, gaya hidup. ya, kalau Oke. pencapaian hidup atau gaya hidup ya. Kalau misalkan disebut pencapaian mungkin seperti yang Bu Nani tadi, ada beberapa orang yang mungkin goals dia dalam hidup pengen menikah gitu, bisa juga disampaikan pencapaian hidup. Tapi kalau dibilang gaya hidup, menikah sebagai gaya hidup, mungkin bisa disesuaikan balik lagi ya, pernikahan itu kan, pilihan masing-masing, punya persepsi, punya tujuan, nilai, dan pribadi masing-masing. Tapi kalau disampaikan adalah pernikahan gaya hidup, mmm mungkin berbeda makna mungkin ya, pernikahan karena menurut saya bukan gaya hidup ya, karena itu lebih terhadap pilihan seseorang terhadap terhadap pilihan hidup sih. Pilihan hidup ya. Iya, kalau pencapaian ya mungkin ada teman saya sendiri, salah satu cita-cita hidupnya pengen menikah muda gitu misalkan, itu mungkin bisa disampaikan sebagai pencapaian mungkin Pak Made ya, tergantung individunya. Tapi kalau untuk gaya hidup, sepertinya pernikahan itu, pilihan hidup ya, bukan gaya hidup, seperti itu sih Mbak Tania. Oke. Ngomong-ngomong Mbak Anastasia, kalau nggak salah tadi di risetnya itu dikaji juga ya bagaimana peran pendapatan atau tadi mungkin Mbak eh, Tania ini penghasilan kategori, yaitu Iya. ada perbedaan mempengaruhi dengan kesiapan menikah nggak hasil risetnya Mbak Anastasia? Yang uniknya pada generasi milenial ya, Pak. Kebetulan Mhm, mungkin umur 29 sampai 44 tahun itu kondisi, pekerjaannya lebih stabil ya, Pak, daripada generasi Z, mmm, dan hasil pendapatannya pun rata-rata lumayan di atas UMR. Jadi hasil penelitian saya terhadap demografi pendapatan itu tidak ada perbedaan terhadap kesiapan mmm, menikah. Dan tadi di akhir saya sudah sebutkan juga, ternyata generasi milenial itu terhadap kesiapan nikah, finansial itu bukan yang utama, tapi lebih ke psikologis dan intrapersonalnya sih, Mbak Tania. Mungkin pada oke, generasi Z mungkin bisa berbeda, tapi berbeda. karena saya rata-rata di sini dengan catatan latar belakangnya kebanyakan sudah stabil secara ekonomi, dan itu mungkin bisa mempengaruhi juga sih, Mbak Tania. Jadi mungkin berbeda-beda ya Iya setiap iya, orang. karena tadi kalau nggak salah penghasilannya itu tadi yang di riset itu adalah 7 juta ke atas ya. Betul, Pak. Artinya kalau memang penghasilan tidak berpengaruh bagi teman-teman yang berpenghasilan 7 juta ke atas kan berarti kalau sudah 7 juta penghasilannya berarti udah nggak terlalu pikirkan mengenai, apa namanya, pendapatan dengan kesiapan menikah. Kira-kira itu pemikiran saya sih. Gitu Iya. nggak, Bu? Oke. Bu Nani gimana, Bu? Ada komentar, Bu? Nah, artinya apakah saya begitu saya mempersepsikan tadi itu kaitkan dengan hasil riset itu, Bu. Ya, jadi memang ya banyak orang yang merasa bahwa, waduh, saya belum punya kerjaan tetap, belum punya penghasilan yang mencukupi untuk menghidupi anak dan istri nantinya gitu. Nah, memang sebenarnya ini alasan yang rasional karena menikah itu butuh biaya. Biaya itu bukan Mhm, cuma buat pestanya, tapi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa kalau kita misalkan pasangan sudah merasa saling cinta, tapi terus nggak punya kerjaan, kan itu hal yang apa ya, mustahil gitu. Pernikahan bisa dibangun. Kalau mau makan, masa mau makan cinta goreng kan nggak mungkin gitu. Harus dibeli berasnya gitu. Setidaknya telurnya gitu kan dengan ya butuh karena itu butuh untuk keberlangsungan hidup gitu ya. Jadi kalau seringkali orang bilang, "Aduh saya belum siap nikah karena mungkin belum, belum mapan," gitu secara finansial. Nah, konteks mapan, konteks finansial ini harus diartikan secara mendalam. Apakah mereka yang memang, tidak siap menikah karena alasan keuangan, apakah benar-benar karena keuangan? Mungkin saja ada perasaan-perasaan lain, alasan lain yang memang mendasari bahwa mungkin takut kegagalan, mungkin takut akan hal-hal yang
terjadi di dalam pernikahan gitu ya. Mungkin takut, mungkin adanya konflik tidak bisa menyelesaikan, mungkin takut nanti ketemu mertua terus nggak bisa eh, menyamakan persepsinya, mengikuti, menyesuaikan diri gitu. Jadi hal yang paling mudah adalah ya belum siap karena belum punya apa belum siap karena belum punya faktor finansial yang cukup gitu. Jadi ini yang perlu ditelaah lebih dalam. Apakah memang itu alasan yang sebenarnya ataukah ada udang di balik bakwan gitu. Selain si finansial tadi gitu. Ya. Lalu Oke. kemudian berkaitan dengan tadi apakah nikah sebagai pencapaian hidup atau gaya hidup gitu. Ya, mungkin kalau zaman dulu orang menikah itu karena memang ya pencapaian hidup ya, sama halnya dengan istilah udah tinggi-tinggi kalau perempuan sekolah nanti larinya ke dapur juga gitu. Perempuan tuh harus menikah di usia ideal gitu. Jadi itu yang menjadi pencapaian hidup bagi orang yang memang dulu punya pikiran yang masih konvensional. Tapi sekarang itu merupakan pilihan satu gaya hidup atau pencapaian lain dalam hidup gitu. Karena mungkin ngelihat di media sosial banyak teman-temannya udah menikah di usia muda. Nah, sehingga pengen juga dong kayak gitu. Nah, artinya ada FOMO di sini gitu. Kok udah umur 30 belum nikah? Nah, itu kan jadi seakan-akan ternyata orang 30 tahun itu harus menikah. Nah, itu menjadi suatu gaya hidup, lifestyle. Nah, itu pandangan saat ini. Jadi menikah itu bukan karena memang adanya kesiapan, adanya memang kualitas hubungan, benar ingin menikah, tapi ini dijadikan sebagai hal yang gaya hidup. Sekarang ngetrennya nikah muda nih, sekarang ngetrennya gitu. Karena ada aspek media pemberitaan media sosial ini yang memang memperlihatkan banyak orang-orang muda ya itu sudah pada menikah. Ya, tapi ada juga saat ini orang yang memilih gaya hidup untuk menjadi single gitu ya, atau menikah tapi nggak punya anak. Nah, ini adalah bentuk dari ekspresi diri yang mungkin sekarang ya karena pengaruh dari media sosial ini itu menjadikan gaya hidup gitu. Tapi ya bukan berarti dengan gaya hidup menikah ini terus pernikahan jadi tidak sakral. Nah, tetap maknanya adalah tetap adanya komitmen, rasa sayang, rasa cinta, ingin menjadi keluarga, membentuk keluarga yang bahagia. Namun orientasinya mungkin ya biar nggak ketinggalan zaman. Orang-orang udah nikah, masa saya belum gitu. Gitu sih tambahan saya, Pak Made dan Oke. Tasya. Baik, terima kasih Bu Nani. Mbak Tania gimana Mbak Tania? Sudah? Sudah terjawab, Pak. Oke. Baik, sudah menjawab ya. Terima Oke, kasih terima untuk kasih. Ibu Anastasia dan Ibu Resliani atas jawabannya. Oke. Ya, Silakan sama-sama. kalau ada masih dari panelis untuk pertanyaannya, Mas Abraham, Mbak Intan, atau Mbak Tia lagi sebelum saya kasih floor. Ada Mbak Intan? Kalau saya udah cukup, Pak. Terima kasih. Cukup. Mas Abraham? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Mbak Tania? Ada lagi Mbak Tania? Sejauh ini cukup, Pak. Cukup ya, oke. Kalau cukup saya coba beralih ke apa namanya? Ini dari pertanyaannya Mbak Anabella. Mbak Anabella, izin saya copy saja pertanyaannya Mbak Anabella ke link Zoom supaya dibaca juga oleh narasumber kita ya. Ini terkait dengan pertimbangan. Pertimbangan memilih milenial sebagai partisipan dibandingkan dengan baby boomer. Ya, itu apa? Ya, yang terkenal baby boomer itu menurut Mbak Annabella adalah unhappy marriage atau loveless marriage dengan anggapan bahwa usia pernikahan milenial dan boomer
usianya berbeda jauh. Jadi tampaknya begitu ya, Mbak Anabella, pertimbangannya. Jadi poinnya adalah pertimbangan memilih milenial. Monggo Mbak Anabella, Mbak Anastasia. Iya, berarti ini, terima kasih Mbak Nabela, atas pertanyaannya. Berarti mengapa lebih memilih milenial dibandingkan generasi boomer gitu ya, Mbak, untuk Hmm, partisipannya? ya, Anggapan bahwa usia pernikahan milenial dan boomer usianya beda jauh. gitu Eee, Kak, Mbak Anabella? Atau ada penjelasan lebih spesifik, Mbak? iya, karena ada Betul kok, cuman mungkin nggak spesifik ke baby boomer aja, mungkin other generations Hmm, yang way much older, dengan asumsi kan kita bisa menilai bahwa oh pernikahannya sudah lebih lama gitu. Jadi mereka bisa look back, reflect, rather than millennials yang mungkin usia pernikahannya masih terbilang masih muda gitu ya. oke. baik, Silakan Mbak Anastasia, karakteristik partisipannya. oke. Untuk fenomena unhappy marriage dan loveless marriage ini berkaitan dan, tentang pernikahan yang tidak bahagia seperti itu ya, Mbak Nabila? Yes, betul. Oke. Eee, untuk pertimbangan mengapa memilih generasi milenial sebagai karakteristik sebagai partisipan dalam penelitian karena fenomena, Mbak. Kebetulan, data-data yang tersedia dan fenomena yang pada saat saya melakukan penelitian itu sedang ramai dibicarakan tentang usia ideal menikah dan, bagaimana pandangan generasi milenial terhadap pernikahan. Mengapa, mengapa memilih milenial? Karena menurut pandangan saya sebagai peneliti, usia milenial itu adalah usia-usia biasanya, yang memilih untuk menikah atau tidak gitu. Karena saya tidak menyalahkan juga untuk, partisipan yang tidak menikah, karena balik lagi itu adalah pilihan hidup masing-masing dan lumayan banyak juga yang memilih untuk tidak menikah. Maksudnya ini berarti unhappy marriage itu berarti lebih baik tidak menikah daripada mendapatkan pernikahan yang tidak bahagia, seperti itu apakah betul Mbak Nabil? Atau Enggak sih, enggak gitu sih, karena kan tadi topiknya soal kesiapan nikah ya, ya, gitu. Jadi lebih ke situ aja. iya, kalau untuk pemilihan partisipan karena menyesuaikan dengan fenomena yang sedang terjadi pada saat melakukan penelitian sih Mbak Anabella. Oke, thank you. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Oke, baik. Di latar belakang tadi sudah ada fenomenanya, lebih fokusnya ke milenial ya, Mbak Anastasia ya. Oke, baik. Pertimbangan tadi sudah. Atau ada pengalaman atau literatur yang Bu Nani barangkali bisa share kepada kita terkait dengan kesiapan nikah antara milenial dengan generasi lain Ya, yang mungkin lebih utamakan sih. tadi mungkin dari yang artikelnya Anastasia itu sudah pernah kita bahas ya, kenapa memang memilih penelitiannya ini di generasi Gen Z gitu ya. Karena kalau dilihat dari fenomena Oh iya, ada reference-nya bahwa berdasarkan dari penurunan angka pernikahan. Jadi sekarang ini angka pernikahan ini menurun gitu. Jadi ada hasil survei di Amerika, kemudian ada data BPS dari Indonesia, bahwa kok banyak orang yang zaman sekarang tuh belum pada nikah gitu. Padahal zaman dulu umur 12 tahun udah dinikahin. Tapi kok sekarang zaman Gen Z ini eh, menurun pada memutuskan untuk ada yang mungkin yang memutuskan untuk tidak menikah. Why gitu. Jadi fenomena inilah yang menjadi dasar kenapa kok dilakukan pada Gen Z gitu ketimbang dari generasi yang sebelumnya. Begitu. Jadi nanti mungkin oke. bisa di-share tadi bisa dilihat dari artikel yang udah publish itu menjadi reference di situ ada terkait dengan fenomenanya, latar belakangnya kenapa kami memilih ini adalah Gen Z. Milenial. Ya. Oke. Itu Mbak Anabella. Oke.
coba kita lanjut ke pertanyaan Mbak Giovanni. Nah, Pak Giovanni ini sangat praktis pertanyaannya, Bu Nani. Nanti cerita karena Bu Nani adalah pasti dekat dengan jawaban ini ya. Kira-kira waktu yang ideal untuk melakukan konseling pranikah. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada nggak sih orang yang sudah konseling pranikah tapi akhirnya nggak jadi nikah? Oh, jangan-jangan konselornya pacarnya ininya ya di konseling jadi akhirnya diarahkan untuk tidak menikah. Nah, nggak tahu deh, mungkin Bu atau Mbak Anastasia mau mencoba untuk ini, Mbak Anastasia? Kalau misalkan terima kasih, Mbak Giovanni ya berarti ini? Mbak Giovanni, Iya. pertanyaannya, kalau untuk, waktu ideal konseling pernikah tuh sebenarnya, sudah banyak yang tulis literaturnya, dan banyak juga yang menyatakan pentingnya, adanya konseling pernikah seperti Bu Nani sampaikan, bahkan sekarang KUA juga harus ada kelas persiapan pernikahan juga nih sebelum menikah. Jadi kapan yang ideal, mungkin ditentukan dari waktu pernikahan mungkin 1 sampai 6 bulan sebelum pernikahan, mungkin kalau dari literatur yang saya baca ya, Pak. Kalau yang kedua, mohon maaf saya belum pernah melakukan konseling terkait pertanyaan yang kedua, mungkin Bu Nani boleh melengkapi jawabannya. Silakan Bu Ya, Nani. jadi memang kalau kapan waktu yang tepat, waktu itu klien saya melakukan konseling pranikah itu beberapa bulan sebelum menikah. Kalau nggak salah waktu itu 4 bulan ya, 4 bulan sebelum menikah. Karena kalau sebulan sebelum menikah itu kayaknya konsentrasinya bukan lagi buat konseling, tapi konsentrasinya buat yang ngurusin Siap. gedung, ngurusin konsumsi, undangan, cetak di mana, IO-nya, acaranya, gitu. Berapa orang yang mau diundang? Nah, ini lebih kepada teknis ya. Jadi udah nggak konsen lagi, ini siap apa enggak gitu. Ya, jadi ya mungkin sebelum memutuskan untuk nikah, mungkin ya kalau yang paling jauh ya setahun gitu sebelum menikah, kita siap nggak nih ya gitu, konseling pranikah yuk gitu. Tapi kalau sebulan sebelum, aduh sibuk, nggak ada waktu, belum fitting apa gitu, belum dietnya segala. Ya jadi udah nggak konsen. Nah terus apakah dari konseling pranikah ini ada yang ternyata tidak menikah gitu ya setelah konseling? Gini, perlu dipahami bahwa konseling pranikah itu bukan sekedar membahas eh, terkait dengan hal-hal yang teknis gitu ya. Tapi di sini kita membahas apakah keduanya siap dalam hal emosional ya dan bagaimana bentuk komunikasi yang nanti terjalin ketika diberi ada masalah apa yang masing-masing bisa lakukan gitu ya. Dari aspek kepribadian, apakah masing-masing sudah paham terkait dengan calon pasangannya masing-masing. Ya, sehingga ini memberikan pandangan yang lebih objektif ya kepada si calon pasangan bahwa siapa yang nanti akan dia hadapi seumur hidup. Gitu. Sehingga misalkan nih dalam konseling pranikah, biasanya saya memberikan satu pertanyaan conflicting gitu. Terus kemudian masing-masing pasangan punya jawabannya. Enggak dong, harusnya begini. Enggak, kamu yang begini. Nah, itu akan kelihatan tuh apakah mereka cenderung sepaham atau tidak gitu. Nah, mungkin dari konseling pranikah kelihatan gitu bahwa ternyata kok nilai-nilai yang dianut, tujuan dari pernikahan itu berbeda gitu. Kemudian ada hal-hal yang mungkin jadi nggak klop atau ada masalah yang muncul, misalkan apakah satu ingin dominan, atau dua-duanya dominan. Nah ini kan juga nggak nyambung gitu. Akan banyak konflik ketika dua-duanya menjadi dominan. Ya, atau mungkin ternyata ada masalah-masalah kekerasan gitu ya, atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang baru terungkap saat di konseling pranikah. Jadi apakah bisa jadi nggak nikah? Bisa aja. Karena
karena di sini keputusan menikah atau tidak bukan karena konselingnya, tapi karena masing-masing pasangan itu lebih melihat si masing-masing pasangan ini secara lebih objektif. Dan di situ mereka bisa melihat bahwa mungkin kalau saya menikah sama kamu, ini akan kayaknya terlalu maksa deh, karena kamu punya orientasi berbeda dengan saya. Nah, ini yang bisa menjadi tidak akan menjadi klop. Mungkin kita jadi temenan aja lebih baik gitu. Tapi nggak langsung di depan saya terus, kita nggak jadi nikah deh. Ya enggak. Nah, itu keputusan dibuat setelah eh, dilakukan premarital counseling. Jadi dalam konseling itu nggak, udah kamu jangan sama dia, ya nggak gitu. Itu namanya kita apa ya, berdosa nanti membuat orang menjadi berpisah gitu. Oke. Gitu. Jadi Artinya lebih kepada memberikan pandangan aja nih secara objektif apa yang nanti akan dihadapi, siap nggak? Kalau memang keduanya siap dan mantap mau punya tujuan yang sama, biasanya sih nggak akan apa ya, putus di tengah jalan. oke. Arti dari statementnya Bu Nani tadi, Mbak Giovanni, eh, ya memang ada juga yang setelah melakukan konseling itu nggak jadi nikah gitu kan ya. Kan pertanyaan apakah ada setelah melakukan konseling menikah? Tapi ya mungkin itu hal-hal yang bisa saja disebabkan karena perbedaan dalam konseling atau mungkin yang lain kali Bu Nani ya. Kita nggak tahu soalnya itu. Iya, jadi lebih kepada untuk merefleksikan gitu ya. Ya, Sama-sama kita merefleksikan, eh, membantu membuat keputusan yang lebih sehat, apakah memang benar-benar siap menikah sekarang, atau mungkin ya menunda deh nanti aja gitu. oke. Baik gitu Mbak Giovanni, mudah-mudahan bisa diterima Mbak Giovanni yang tampaknya sudah siap-siap untuk melakukan konseling pernikahan nih Mbak Giovanni ya. Baik, ini saya cek dulu dari Mbak Sonia. Izin Mbak Sonia, saya paste saja pertanyaan Anda di sini ya. Ini menarik pertanyaannya Mbak Sonia. Ini dari fenomenanya itu itu data pernikahan menurun, berarti kan yang tidak menikah naik gitu ya. Kesiapan menikah, ya ini. Tapi dari hasil risetnya Mbak Anastasia, untuk persepsi menikah dan kesiapan menikah, partisipan dikategorikan tinggi. Semua tinggi kan dari variabel itu tadi ya. Kesiapan nikah, persepsi, dan dukungan sosial tinggi semua. Kalau begitu faktor psikologis apa yang utama, ya, faktor psikologis utama yang menyebabkan menurunnya angka pernikahan. Di angka pernikahan tadi menurun dari fenomena itu. Kemudian, nah sedikit dijelaskan tadi itu barangkali hasil uji beda yang terakhir, Mbak. Misalnya usia, itu tadi disebut perbedaan dalam variabel persiapan menikah berdasarkan rentang usia ataupun pendapatan. Monggo Mbak Anastasia. Baik, sebentar. Sekalian nanti share screen mungkin untuk data jawaban yang kedua. Ya, Terima kasih Mbak Sonia atas pertanyaannya. Dari data fenomena didapatkan angka pernikahan terus berkurang, namun dari data penelitian, persepsi dan kesiapan menikahnya tinggi. Kalau begitu faktor psikologis apa yang faktor psikologis yang utama menyebabkan penurunan angka pernikahan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mungkin jawab satu persatu dulu ya Pak, karena berbeda nih pertanyaannya. Kalau untuk dari fenomenanya sendiri menurun dan kenapa kesiapannya tinggi, eee, saya mungkin bisa jabarkan dari hasil penelitiannya. Memang hasil penelitiannya, data yang diperoleh, kesiapan, persepsi, dan dukungannya tuh baik semua. Cuman kalau misalkan dilihat dari data, faktor psikologisnya sebentar saya mungkin share screen untuk hasilnya. Sebentar. Faktor psikologis itu kan tadi ada 6 aspek, yang paling dilihat itu tentang sebentar, interpersonal dan persepsi ya, persepsi menikah, sebentar. Oh, ada gambar yang hilang. Sebentar saya cek dari ini.
faktor psikologisnya dari dimensi kesiapan nikahnya itu lebih dilihat dari sebentar, izin share screen lagi Pak Made mungkin biar enak diskusinya. Kalau Ya. dilihat dari hasil data, ini menunjukkan kalau personal itu lebih mengarah ke emotional readiness, maksudnya psikologisnya, emotional readiness, readiness for family and life roles, social responsibility, sama interpersonal. Sebenarnya, faktor psikologisnya di sini dari persepsi sendiri untuk kesiapan nikah itu bisa dilihat sebenarnya faktornya, nggak terlalu signifikan juga karena cukup kecil persentasenya, masih banyak faktor lain. Tapi kalau misalkan ada data yang tidak bisa saya sampaikan, tapi hasil wawancara saya terhadap, partisipan itu kenapa belum siap nikah, karena masih ada beberapa orang pencapaian secara pribadinya tuh belum terpenuhi. Mungkin ada secara psikologisnya self actualization-nya belum terpenuhi mungkin, atau faktor-faktor dalam internal secara pribadinya sih, Mbak. Jadi, adanya pergeseran mungkin, tadi balik lagi ke pencapaian hidupnya mungkin lebih mengarah pada karir kebanyakan yang mengisi dibandingkan, ke pernikahan. Mungkin kalau ke faktor psikologisnya itu. Untuk data uji beda ya berarti? Mungkin Ya, uji beda. ya, langsung saja Pak ke pertanyaan kedua atau bagaimana? Boleh langsung ke pertanyaan 2 aja nggak apa-apa. Oke. Karena di data uji beda di PPT-nya kurang lengkap, mungkin saya share dari hasil tesis dulu ya, Pak. Soalnya takutnya penuh banget nanti, soalnya lumayan banyak, hasil uji bedanya. Sebentar ya, Mbak, biar saya bantu untuk tampilkan. Uji beda yang signifikan ya. Iya. Semua uji bedanya sih signifikan, tapi ada yang memiliki perbedaan atau tidak. Sebentar. Ini hasil tesisnya sebenarnya kita mengarah pada data uji beda. Sebentar. Untuk data uji beda, dijabarkan hasil uji beda yang berbeda dalam variabel persiapan menikah berdasarkan rentang usia. Usia dan pendapatan berarti ya Mbak Sonia? Nah, ini Misalnya nih ya, misalnya rentang usia atau pendapatan. iya, mungkin kalau pendapatan tadi alasannya kenapa ada penurunan tadi udah disampaikan juga, udah dibahas, mungkin lebih ke usia. Bisa dilihat mungkin lebih mengarah pada min-nya dari usia-usia ini. Sebentar. Apakah sudah jelas? Mungkin lebih terlihat ya ini, lebih besar. Sudah Mbak. Eh, apakah dijabarkan lebih jelas untuk dasar hasil uji bedanya? Sebenarnya seperti yang dilihat dari hasil, seluruhnya ada perbedaan. Mungkin tingkat perbedaannya bisa dilihat dari min-nya. Seperti ini sih, Mbak. Bisa dilihat dari tingkat min-nya. Misalnya di usia 28 sampai 30 ternyata lebih siap menikah. Di 40 sampai 42 eh lebih rendah nilainya mungkin karena Min-nya. iya, min-nya lebih rendah. Mungkin juga bisa diartikan karena, mungkin ada beberapa partisipan yang memilih tidak menikah karena memang alasannya mungkin karena memilih tidak menikah atau emang tidak mau menikah, jadi tingkat kesiapannya juga bisa ditinjau lagi karena partisipannya cukup banyak, Mbak. Jadi mungkin datanya lebih tinggi, maksudnya data yang keluar akan yang lebih tinggi, jadi hasil uji bedanya mengacu pada data yang lebih banyak. Bisa jadi karena itu juga, karena kalau pengambilan data kan, banyak faktor juga terhadap hasil, Mbak. Kalau untuk persepsinya juga bisa dilihat, untuk persepsi menikah juga paling tinggi di 37 sampai 39. Mungkin ini usia-usia yang cukup sudah banyak pengalaman mungkin ya, Pak. Banyak pengalaman, banyak, terpapar banyak prinsip dan nilai-nilai yang didapat mungkin, jadi, persepsinya juga lebih tinggi. Terus untuk dukungan sosialnya yang paling tinggi di usia 37 sampai 39 juga.
Mungkin seperti ini Mbak hasil uji bedanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mungkin Mbak Sonia atau Cara bacanya gitu ya, Mbak Anastasia ya. Mbak Sonia, ada pertanyaan selanjutnya atau bagaimana, Mbak Sonia? Sudah cukup. Terima kasih. Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak. Oke, baik. Teman-teman ada pertanyaan lagi kah? Monggo silakan. Atau Bu Nani, ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Ya, Pak Mada. Ya, mungkin tambahan aja kenapa tadi dilihat, kan konsisten ya kalau dilihat dari uji bedanya bahwa yang usia 32 ya tadi ya, sampai 37 itu memiliki kesiapan nikah yang lebih tinggi, persepsi yang lebih tinggi, kemudian dukungan sosial lebih tinggi. Nah, itu yang menjadikan ada korelasi. Ya, tapi kalau yang usianya 40 ke atas udah nggak siap lagi menikah ya karena mungkin ada hal-hal yang mendasari apakah memang ya udahlah gitu udah pasrah aja gitu udah umur 40 Iya. ya gitu untuk menikah dan punya anak pun mungkin kesempatannya kecil gitu sehingga itu bisa menurunkan kesiapan gitu ya. Tapi kalau kita lihat membandingkan dengan usia yang 20-an, ya mungkin yang lebih siap adalah usia 30-an karena secara emosional dan mereka juga lebih matang dan Iya. juga mungkin secara finansial mereka lebih mandiri gitu. Itu aja Pak Made. Baik, Bu Nani, terima kasih banyak. Ya, Bu Nani, ini tidak ada pertanyaan dan waktu kita juga tampaknya sudah akan segera berakhir, ya. Saya hanya mengulang saja sedikit bahwa hasil kajiannya Mbak Anastasia dan Bu Nani eh, memang hipotesisnya terbukti itu ya, Pak Anastasia ya. Jadi kalau hipotesisnya terbukti, memang sebagai mahasiswa dan peneliti ya itu cocoklah kira-kira gitu ya. Jadi nggak perlu diulik-ulik lagi. Persepsi menikah itu korelasi positif signifikan terhadap kesiapan menikah gitu ya. Dan juga dukungan sosial juga korelasinya adalah positif. Dengan demikian, kalau kita lihat teman-teman peran dukungan sosial yang tadi berapa 29%-an 29% ya Mbak Tania Mbak Anastasia itu sangat berpengaruh terhadap kesiapan menikah sehingga barangkali ini menjadi rekomendasinya Mbak Anastasia memfokuskan dan diskusi kita tadi memfokuskan pada hubungan interpersonal ya. Jadi itu yang tampaknya perlu kita fokuskan untuk meningkatkan variabel kesiapan menikah itu. Jadi mengembangkan persepsi-persepsi positif terhadap pernikahan. Ya. Di samping juga mungkin faktor-faktor lain juga perlu kita kaji lagi, identifikasi. Sebetulnya benar nggak yang tren selama ini adalah menikah karena belum siap secara finansial gitu kan ya. Malah teman saya dia bilang, saya menikah tua saja kok nggak kaya-kaya juga saya dibandingin teman saya yang nikah duluan gitu ya. Jadi tampaknya hasil risetnya Mbak Anastasia juga related dengan hal itu. Walaupun dari sisi diskusi kita tadi, seperti Mas Braham tadi, pertama pertanyaannya, banyak hal-hal yang perlu dikaji. Seperti barangkali budaya, kita nggak tahu apakah budaya ada faktor yang sangat berpengaruh juga ya dengan sistem kita yang mungkin patrilineal atau tadi Bu Nani sebutkan ya apakah keluarga yang tinggal barengan gitu ya itu juga berpengaruh atau barangkali ya hal-hal lain yang perlu kita kaji sehingga tadi memang peneliti menyarankan perlu dilakukan penelitian longitudinal. Jadi penelitian yang sama untuk kita lakukan kembali untuk melihat lebih jauh lagi. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Ya, diskusi kita malam ini sangat menarik. Sebetulnya saya masih banyak pertanyaan juga, Bu Nani dan Mbak Anastasia, seperti implikasi praktisnya ini banyak yang harus kita diskusikan memang, tapi ya waktu kita sudah habis, sehingga dengan demikian saya tutup, akhiri forum diskusi ilmiah pada malam ini. Namun sebelum itu, ada kenang-kenangan sedikit, ya biasa itu untuk menambah
poinnya Bu Nani dan Mbak Anastasia. Mbak Anastasia dikasih sertifikat sama Pak Tommy terkait dengan kesiapan menikah generasi milenial di kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mohon diterima secara virtual, Mbak Anastasia. Terima kasih Pak Made. Terima kasih kembali. Sertifikat yang kedua, nih Bu Nani, kalau dikumpulkan sertifikat sudah banyak ya Bu ya. Mohon diterima secara virtual Bu, izin Bu. Iya, terima kasih Pak Made, saya terima. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Nani yang sangat menyempatkan waktunya untuk malam hari berdiskusi dengan kita ya. Terima kasih banyak Mbak Anastasia juga dan juga teman-teman yang lain, diskusi yang sangat hangat pada malam ini. Nanti kita lanjutkan kembali diskusi kita pada forum diskusi ilmiah berikutnya. Terima kasih, selamat malam dan tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih Bu Nani, Wah. Mbak Makasih, Nasya, Mbak. teman-teman. Terima kasih. Izin ending meeting.